Shalom, selamat pagi. Senang bertemu Anda kembali di doa pagi ini ya. Kita mau sembah Tuhan sama-sama ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa kali pun kami punya kesempatan untuk beribadah, datang menyembah Tuhan, kami mau selalu menikmati hadirat Tuhan dan kami nggak mau menjadi biasa dengan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenalmu. Kami datang padamu ya Tuhan. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu, ku ingin selalu bersama
bersama denganmu, ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami rindukan. Syakaramayarana mayarana, syanana mayana manana, Shiramayarana mayarana, Shanamayana mayarana, Shirana mayara mayara manana. Datang Roh Kudus di hati kami, di hidup kami. Sharamayara mayarana, oh, Sharamayara na 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 na, Sharamayara na 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 na, Shakaramayana na na. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, danmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kita mau berdoa sama-sama ya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami bangga, kami puas, kami bahagia boleh mengikut Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Raja di atas segala Raja selain daripadamu. Kami mau ikut Engkau Tuhan, bukan karena agama kami, tapi kami mengikut Engkau karena pribadimu yang nyata, pribadimu yang ada. Saya berdoa pagi hari ini sekali lagi, setiap kali kami datang kepadamu, kami diberi kesempatan untuk mengasihi Engkau sekali lagi, mencintai Engkau sekali lagi, menyembah Engkau dengan segenap hati kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya dari satu ayat di dalam Ulangan yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, dari pembacaan ayat ini saya belajar beberapa hal ya. Yang pertama, salah satu yang membuat saya bangga ikut Tuhan dan yang membuat saya merasa tidak pernah bisa berhenti mengagumi Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah Allah yang enggak tergantung dari pengakuan kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu Tritunggal yang enggak pernah tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, tapi itu sebuah kebenaran. Kebenaran itu yang seperti apa? Kebenaran itu sesederhana ini. Saya mendapatkan pengertian gini, sama seperti kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sebuah kebenaran yang enggak bisa dirubah. Ya. Lalu kalau anak kecil yang belum tahu matematika, yang mungkin baru belajar bicara gitu ya, belum sekolah, ditanyain 1 tambah 1 berapa? Kadang-kadang ada yang menjawab 3, nanti besok menjawabnya 5, besoknya lagi 7, 4 dan lain sebagainya. Itu semua sebuah kesalahan, tapi kita tidak akan marah dengan anak kecil itu. Kenapa? Karena kita menganggap, bahkan kita menganggap itu lucu. Kenapa ya? Memang anaknya belum tahu, kan gitu. Nah, saya diajar sama Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita belajar yuk. Yang pertama-tama kita belajar bahwa aku tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan, aku tidak mau mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dan satu lagi yang saya pelajari adalah sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu orang mau ngomong apapun, tetap kebenarannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi saya minta sungguh-sungguh ya kepada setiap jemaat yang mengikuti doa pagi ini. Saya minta sungguh-sungguh kita jemaat Tuhan jangan ikut dengan trends gitu ya. Ikut memperdebatkan nama Tuhan di media-media dan lain sebagainya. Karena nama Tuhan tidak pernah ditujukan untuk menjadi bahan perdebatan. Bagaimana kalau ada yang berdebat, ya sudah biarin. Tapi saya minta
jemaat, ya terutama gereja Mawar Syaron yang kita pimpin gitu ya, nggak usah ikut berdebat, nggak usah ikut perang di media gitu ya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus bukan untuk bahan perdebatan ya. Dari ayat yang tadi kita baca, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus itu bukan untuk bahan perdebatan, tapi yang pertama adalah kita harus belajar untuk menghormati pribadi Roh Kudus. Ya, banyak orang itu memperlakukan Roh Kudus itu hanya sebagai satu kuasa. Kuasa untuk menolong, kuasa untuk bikin mujizat dan lain sebagainya. Iya, betul. Kita perlu Roh Kudus kalau kita mau melihat mujizat. Roh Kudus itu pembuat mujizat dan lain sebagainya. Tapi kita harus menghormati pribadi Roh Kudus. Dari ayat yang tadi kita baca, saya belajar sesuatu gini. Ada orang itu yang melakukan Roh Kudus sebagai kuasa. Atau ada yang aku mau kejar Roh Kudus, mau cari Roh Kudus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena supaya aku jadi peka gitu ya. Supaya aku dikenal orang sebagai orang yang peka dan lain sebagainya. Banyak orang tanpa disadari mengikut Roh Kudus itu karena punya motivasi yang lain. Tapi dari ayat yang kita baca saya belajar hormatilah Roh Kudus sebagai satu pribadi. Ayat ini luar biasa karena ayat ini mengajarkan gini. Kalau datang seorang nabi atau pemimpi, ya seorang yang dianggap peka, seorang yang dianggap berkarunia, seorang yang dianggap punya jabatan, punya posisi, datang kepadamu, lalu bernubuat dan membuat tanda mujizat. Tapi dia mengajarkan kita untuk mulai mempertanyakan Tuhan. Dia ngajari kita untuk menjauh dari Tuhan. Dia ngajarin kita untuk menyembah ilah yang lain. Dengan jelas firman-Nya berkata, jangan ikuti. Luar biasa ya, saya terkagum-kagum. Jadi kayak di sini Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan kepengen dihormati sedemikian rupa sampai dia bilang, kalaupun datang di depanmu, seorang nabi sekalipun, seorang pemimpi sekalipun, seorang yang merasa dirinya berkarunia sekalipun, seorang yang merasa dirinya punya jabatan sekalipun, tapi ngajarin engkau untuk mempertanyakan Roh Kudus, mempertanyakan, memperdebatkan Roh Kudus dan lain sebagainya. Tuhan berkata jangan ikuti. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kita mikir loh, tapi kan jelas dikatakan, kalaupun mujizatnya itu terjadi jangan ikuti. Berarti kan dia bikin mujizat. Kalau enggak harus diikuti, ini kan sepertinya memang orangnya Tuhan. Kenapa? Buktinya loh mujizatnya terjadi. Saya diajar sama Tuhan begini, dalam tingkat-tingkat tertentu bisa loh kuasa mujizat itu, mereka tuh bikin kuasa mujizat juga. Contoh ya, pas waktu Musa melakukan 10 tulah di Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tongkat jadi ular, tongkatnya para dukun juga bisa jadi ular. Lalu air jadi darah, para ahli nujum, para dukun mereka juga bisa melakukan itu. Lalu mendatangkan katak dari seluruh penjuru Mesir, itu juga bisa terjadi. Tapi pada tulah yang ketiga, akhirnya mereka mengaku, yang ini kami enggak bisa. Inilah tangan Allah. Kami mengaku, kami sudah enggak bisa lagi ngikutin tulah-tulah yang ditunjukkan oleh Musa dan Harun waktu itu. Jadi dalam tingkat tertentu, kuasa kegelapan juga bisa loh memalsukan, mengikuti seolah-olah bikin mujizat dan terjadi. Tapi Tuhan itu minta sama kita untuk menghormati pribadinya. Lebih daripada apapun. Hormati pribadi Tuhan lebih dari jabatan, lebih dari apapun. Pokoknya apapun, siapapun membuat mujizat, bahkan kalau mujizatnya terjadi sekalipun. Kalau akhirnya ujungnya kita diajar untuk mempertanyakan Tuhan. Kita diajar untuk meragukan ketuhanannya Yesus. Kita diajak untuk mempertanyakan kebaikannya Tuhan. Kita diajak untuk berdebat tentang Allah Tritunggal ini dan itu. Tuhan bilang jangan ikut. Karena kita perlu belajar untuk menghormati Tuhan. Ya, dia satu-satunya Allah, dia satu-satunya Tuhan yang gak pernah ditentukan oleh hasil perdebatan kita. Kita mau berdebat dengan cara seperti apapun.
Dia tetap Tuhan, dia tetap Raja di atas segala raja, dia tetap satu-satunya Allah, dia tetap Allah yang mengasihi kita, menginginkan kita, merindukan kita tanpa tujuan apapun yang lain. Dia kepengen kita kasihi, bukan karena dia gila hormat, bukan karena dia kekurangan kasih. Dia sendiri adalah kasih. Tapi dia rindu untuk kita sembah, dia rindu untuk kita cintai, dia rindu untuk kita hormati. Kenapa? Karena dialah Tuhan yang sanggup selamatkan hidup kita. Dialah Allah yang sanggup untuk menolong hidup kita. Ya, dia rindu untuk membuat hidup kita jadi berarti. Dia rindu untuk menyelamatkan hidup kita. Oke, jadi Roh Kudus itu pribadi yang tertinggi, pribadi yang termulia, pribadi yang terindah, yang sebenarnya sih rendahan dan murahan. Kalau orang memperlakukan Roh Kudus hanya untuk sebuah perdebatan, ya, oke? Lalu yang kedua dari ayat ini kan Tuhan ngajarin selain hormati pribadi Roh Kudus, yang kedua jangan ada saingan dari Roh Kudus di hati kita. Ya, selain kita hormati dia, kita apapun alasannya, pokoknya kalau hatiku mau digeser imanku dari Tuhan, aku gak mau dengar, kan gitu. Lalu yang kedua, jangan ada saingan dari Roh Kudus di hati kita. Ini bukan berarti hati kita ini harus selalu sempurna di dalam mengasihi Tuhan. Percayalah, tidak ada manusia di dunia ini, termasuk saya gitu ya, yang hatinya itu cukup baik, cukup sempurna untuk bisa mengasihi Tuhan seperti seharusnya dia dikasihi. Jadi jangan ada saingan. Jangan ada saingan dari Roh Kudus di hati kita. Itu bukan berarti hati kita harus sempurna mengasihi Tuhan. Karena gak ada orang yang bisa dengan sempurna mengasihi Tuhan. Tapi ini masalah bagaimana kita menempatkan Tuhan, memposisikan Tuhan di hati kita, bahwa dia tidak ada saingan di hati kita. Saya itu merenungkan sebuah kebenaran gini. Tuhan yang mengasihi kita itu, standar kasihnya seperti apa sih? Tuhan yang mengasihi kita itu standar kasihnya ya, dia mengosongkan diri sampai dia mati di atas kayu salib. Dia meninggalkan semua kemuliaannya di surga, lalu dia turun dengan cara yang paling hina, lalu dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, lalu dia mati di atas kayu salib, dihujat, dihina, disiksa, direndahkan, dan menyerahkan nyawanya. Saya tidak bilang dibunuh, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa bunuh Tuhan. Ya, dia dengan sengaja menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Pada saat kita masih berdosa. Lihat ya standar kasihnya Tuhan. Allah yang mengasihi kita sampai seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi standar kasihnya adalah mengajarkan pengampunan tanpa batas. Dia bilang ngampuni itu yang seperti 70 kali 70 kali dan lain sebagainya dalam satu hari untuk kesalahan yang sama. Itu intinya. Dia mengajarkan bahwa pengampunan itu harus tanpa batas. Berapa puluh kali pun apa, hati kita ini harus selalu bisa mengampuni. Ya, itu standar kasihnya Tuhan. Lalu kemudian lagi Tuhan bilang kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa untungnya, apa hebatnya kamu? Karena orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi standar kasihnya Tuhan itu adalah kasihi musuhmu. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepadamu, kamu nggak lebih baik dari orang yang nggak kenal Tuhan. Seperti itu. Lalu Tuhan juga ngajarin kita untuk melepaskan hak. Ketika Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Itu Tuhan tidak sedang mengajari kita menjadi orang bodoh, orang yang satu kali disakiti kita kembali ke lubang yang sama, memberi diri untuk jatuh di lubang yang sama. Enggak. Tapi ketika Tuhan berkata kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu bukan ngajarin kita untuk jadi orang yang bodoh dan lain sebagainya, enggak. Tapi dia ngajarin kita untuk melepaskan hak. Aku ditampar pipi kanan, aku punya hak untuk membalas. Tapi Tuhan bilang gak usah balas. Kita bayangin ya standar kasih Tuhan itu setinggi itu. Yang mati ganti kita di atas kayu salib saat kita masih berdosa. Dan 50-50 loh, ada orang yang menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Ada orang yang mencemooh. Bayangin dia mati di atas kayu salib. Meninggalkan semua kemuliaannya. Itu pun 50-50. Ada orang yang mau percaya, ada orang yang mencemooh pengorbanannya.
Lalu kemudian dia ngajari kita untuk mengasihi musuh kita. Dia ngajarin kita untuk melepaskan hak. Dia ngajarin kita untuk mengampuni. Sampai sedemikian rupa standar Tuhan. Tapi Tuhan yang standar kasihnya sedemikian tinggi. Dia berkata gini, kalau datang di antaramu seorang nabi, seorang pemimpi yang punya jabatan, yang punya karunia dan lain sebagainya. Bahkan kalau nabi itu, kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya ya, tadi kita tidak baca semua karena waktu ya. Kalau kita baca di ayat 6 dan seterusnya ke bawah, itu diceritakan bahkan kalau nabi atau pemimpi itu adalah seorang saudaramu, orang yang terdekat, sahabat karibmu, keluargamu, tetap jangan dengarkan dia. Bayangin, Tuhan yang ngajarin kita untuk mengasihi musuh kita. Tapi di sisi lain, dia bilang bahkan kalau orang yang terdekatmu sekalipun ngajarin engkau untuk tinggalkan Tuhan, untuk ragukan kebaikan Tuhan, jangan dengarkan mereka. Jadi Tuhan itu tidak mau di hati kita ada saingan. Ya, kenapa? Apakah karena dia gila hormat? Apakah karena dia tidak aman dan lain sebagainya? Saya belajar seumur-umur hidup saya. Saya yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh saya. Kenapa Tuhan mau diperlakukan dengan cara seperti itu? Karena Tuhan mau. Karena Tuhan betul-betul mau jadi satu-satunya dalam hidup kita. Karena dialah yang tahu bahwa satu-satunya Allah yang tahu bahwa aku lebih indah dari dunia dan seluruh isinya. Apa gunanya kita dapat seluruh dunia tapi kita kehilangan Tuhan? Ya, kan Tuhan bilang tuh apa gunanya kamu dapat seluruh dunia tapi kamu kehilangan Tuhan. Bagi saya itu artinya wow, ini satu-satunya Tuhan yang berani dibandingkan dunia dengan dunia dan seluruh isinya. Dan dia berkata aku lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dia itu cuman kepengen kita bisa menikmati dia. Dia cuman kepengen kita bisa menikmati kebaikannya. Dia cuman kepengen kita bisa mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan ada saingan di hati kita. Sekali lagi saya tekankan, jangan ada saingan di hati kita. Itu bukan berarti hati kita harus sempurna ya, karena tidak ada manusia yang bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, termasuk saya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah jadikanlah Tuhan satu-satunya Tuhan, bukan satu di antara banyak pilihan. Ya, bukan satu di antara banyak pilihan. Banyak orang itu nyari Tuhan hanya kalau pas ada masalah gitu ya. Itu pun pilihannya banyak. Minta didoakan sana sini dulu, berjuang ini itu dulu dan lain sebagainya. Kalau sudah nggak bisa apa-apa baru datang ke Tuhan gitu kan. Saya dulu pernah tinggal di sebuah kota yang rumah saya dekat sekali dengan Bukit Doa gitu ya. Dengan sebuah bukit doa yang sangat terkenal di Indonesia. Singkat ceritanya, kalau dari rumah saya menuju ke Bukit Doa itu bahkan jalan kaki pun terjangkau gitu kan. Jadi saya sering kalau ada waktu gitu saya jalan menuju ke Bukit Doa, saya berdoa di sana dan lain sebagainya. Satu kali saya pas ada waktu cukup luang, ada libur, saya mengambil waktu untuk kepengen sekali ada di Bukit Doa. Jadi saya ngambil waktu untuk tidur dan menginap di Bukit Doa itu. Ketemulah saya dengan seorang teman saya. Dan tiba-tiba teman saya itu kaget. Lalu dia bilang begini, loh kamu ada apa di sini? Aku pikir kamu baik-baik. Kamu ada masalah apa? Terus saya bingung. Loh kalau enggak punya masalah enggak boleh ya cari Tuhan. Terus dia bilang, kalau aku bela-belain ke sini karena masalahku berat begini-begini. Nah banyak orang itu bilang masalah itu mendekatkan kita sama Tuhan. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi kenapa kita sendiri yang memberikan ruang bagi Tuhan untuk kalau mau manggil aku harus pakai masalah. Ngerti ya? Kalau aku enggak dikasih masalah aku enggak cari Tuhan. Jadi minta ya sama Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Jangan banyak pilihan. Banyak orang Tuhan itu banyak pilihan gitu ya. Hanya kalau ada perlunya kita cari Tuhan. Manusia aja nggak mau kok digitukan ya. Jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan, bukan satu di antara banyak pilihan gitu ya. Lalu saya belajar lagi dari ayat yang tadi kita baca. Ketika kita menjadikan Tuhan dalam hidup kita, dan dia bukan hanya pilihan tapi dia Tuhan kita, maka kita tidak akan haus, tidak akan ngejar hal-hal yang lain. Contohnya jangan kejar jabatan. Ada loh orang-orang itu
ikut Tuhan tapi mengejar jabatan, tapi mengejar posisi. Kenapa? Karena merasa lebih keren dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi sebenarnya loh ya, saya diajar sama Tuhan begini. Di ayat ini diceritakan, kalau dia seorang nabi sekalipun, kalau dia seorang pemimpi sekalipun, kalau dia orang yang berjabatan sekalipun, tapi kalau dia menarik hatimu untuk jauh dari Tuhan, jangan dengarkan. Dan nabi itu harus dibunuh. Nabi itu harus disingkirkan, karena kamu harus menyingkirkan apa yang jahat dari mata Tuhan. Jadi dengan kata lain saya pikir, buat apa kita mengejar posisi dan lain sebagainya, kalau Tuhan cukup di hati kita, kalau Tuhan itu betul-betul satu-satunya Tuhan dan dia bukan pilihan buat hidup kita tidak punya banyak pilihan, maka kita akan puas dan kita akan berkata Yesus itu satu-satunya Tuhan bagiku dan itu sudah cukup. Karena kalau saya ngejar yang lain, saya akan mati bersama dengan yang lain itu. Kalau saya ngejar sebuah jabatan tanpa menghormati Tuhan, maka kalau saya murtad bersama dengan jabatan saya, maka saya bersama dengan jabatan saya pun akan disingkirkan Tuhan. Jadi belajar ya, kita hormati Tuhan sungguh-sungguh karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Kita hormati Tuhan, kita sayangi Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Oke? Seperti itu. Lalu lagi itu gini, banyak orang itu memperlakukan Tuhan itu menganggap Tuhan itu murahan. Kenapa? Karena kan kita selamat bukan karena kebaikan kita. Kita selamat karena kemurahan Tuhan. Kita enggak selamat karena kebaikan kita. Nah, saya pengen terangkan sedikit di sini. Oke, waktunya hampir habis. Oke. Saya pengen terangkan sedikit di sini. Tuhan itu murah hati tapi enggak murahan. Kalau murahan itu barang yang murahan yang kita enggak akan belain, kita enggak akan belain. Contoh, kalau saya punya tisu, lalu tisu itu tertinggal. Kalau saya sudah pergi jauh, saya enggak akan belain untuk pulang ke tempat itu hanya untuk ambil tisu saya. Kenapa? Hilang ya sudah, itu barang murahan, itu murahan. Tapi kalau Tuhan itu murah hati, itu kenapa? Karena dia mahal sekali. Dia tahu bahwa dia mahal, orang yang paling kaya sedunia, orang yang paling pintar sedunia, orang yang paling baik sedunia, orang yang paling hebat sedunia tidak mampu beli Tuhan. Itu sebabnya dia bermurah hati. Kamu gak bisa dapatkan aku dengan semuanya itu, jadi aku murah hati. Cukup kalau kamu percaya kepadaku, cukup kalau kamu datang dan mengakui pengorbananku, kamu diselamatkan. Seolah-olah kan kayak diberikan gratis. Kenapa diberikan gratis? Karena Tuhan tahu ini mahal sekali. Tidak ada satu orang pun yang sanggup membelinya. Ngerti ya? Jadi kita hormati Tuhan sedemikian rupa karena Tuhan itu murah hati. Tapi bukan berarti dia murahan. Justru dia mahal, tidak terbeli. Itu sebabnya keselamatan yang kita dapatkan itu diberikan dengan cuma-cuma. Saya terangkan ini kenapa? Karena diberikan dengan cuma-cuma seringkali direndahkan orang. Oh, murahan. Dia loh, murahan diberikan dengan cuma-cuma. Ya sudah, kita sesuka-suka hati kita, cuma-cuma kok. Tuhan itu murah hati, cuma-cuma dia mengampuni kita. Kita enggak perlu berjuang untuk mengasihi dia. Kita enggak perlu ngapa-ngapain, dengan murah hati dia akan mengasihi kita. Iya sih. Tapi kita harus tahu kenapa dia murah hati mengasihi kita. Karena dia mahal harganya. Kalau kita mau beli, siapapun kita, tidak ada yang sanggup beli. Ya, oke. Saya akan tutup dengan kesaksian. Kalau standarnya Tuhan seperti itu, sampai tidak mau ada saingan di hati kita. Bahkan dia bilang, pokoknya nggak boleh ada saingan dan lain sebagainya. Lah bagaimana? Apakah kita akan mampu mengasihi Tuhan? Dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti Tuhan menuntut kesempurnaan hati kita. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi Tuhan itu menuntut bahwa betul-betul di hati kita, kita tahu memposisikan siapa Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Kesaksiannya ada 2, tapi saya ambil satu aja. Saya pernah ditanya sama Tuhan, Kialan, kalau kamu punya waktu 5 menit, dalam waktu 5 menit, kamu tak bebaskan pergi ke neraka, lalu kamu boleh berbuat apapun di neraka sesuka hatimu dan aku janji aku menyertai kamu. Kira-kira kamu mau buat apa?
Lalu saya jawab, wah ya setahu saya akan buat sesuatu yang paling buruk, yang paling merugikan neraka. Singkat ceritanya begitu. Lalu kemudian saya ketika saya ngomong gitu, Tuhan cuma jawab gini, iya sama. Seperti kamu kalau ke neraka kamu akan lakukan itu, demikian juga buat kamu, buat iblis. Kalau dia punya celah 5 menit aja terbuka dalam hidupmu, maka dalam waktu yang 5 menit itu, pastikan dia akan memastikan kalau bisa dalam waktu 5 menit celah terbuka itu, hidupmu sudah hancur. Nah, dari sana saya mendapatkan pengertian gini. Sebenarnya ya Tuhan itu kepengen diperlakukan sedemikian rupa dalam hati kita. Itu bukan karena kita ini sempurna. Karena mana ada orang sempurna. Tuhan bilang kalau celah 5 menit aja terbuka di hidupmu, setan akan memastikan itu akan menjadi momen di mana cukuplah 5 menit itu untuk kalau bisa kamu sudah hancur. Kalau bisa imanmu sudah gugur. Di sana Tuhan bilang, Yolan kalau kamu bertahan selama ini, kalau kamu terus berjalan dan dalam semua ketidaksempurnaanmu Tuhan terus membentuk, Tuhan terus mendidik, Tuhan terus mengajar dan lain sebagainya. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, jadi bukan karena hati kita sempurna, tapi Tuhan mau kita tahu siapa Tuhan di hati kita. Tuhan mau kita ngerti bahwa di hati kita tidak ada saingan. Karena dia terhormat, karena dia tertinggi, karena dia termulia, yang layak untuk dapat apa yang terbaik dari hidup kita. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, itu bukan untuk jadi bahan saingan, bukan untuk jadi bahan perdebatan, bukan untuk jadi bahan gosip perdebatan dan lain sebagainya. Ya, berhenti. Saya minta bagi orang-orang yang ada di bawah otoritas saya. Hari ini saya berbicara, jadi saya bicara kepada orang yang mendengarkan saya anggap saya punya otoritas untuk berbicara kepada Anda, gitu ya. Jangan masuk dalam perdebatan. Jangan jadikan Tuhan bahan perdebatan, ya. Sungguh-sungguh hormati Tuhan, cintai Tuhan, karena hasil perdebatan kita tidak menentukan Tuhan jadi siapa. Dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah, dia Raja di atas segala Raja. Dialah satu-satunya juru selamat, dialah satu-satunya Allah yang mengasihi kita, mencintai kita, menginginkan hidup kita demi kebaikan kita. Ya, oke, saya nggak punya banyak waktu untuk melanjutkan. Kita mau berdoa ya. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu yuk. Draw me close to you. Never let me go. Amin. I lay down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're You're all I want.
You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tuhan Yesus, jadikanlah ini jeritan hati kami. Inilah pengakuan kami. Engkaulah semua yang kami perlukan. Engkaulah semua yang kami inginkan. Engkau cukup bagi hidup kami. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bantu kami untuk bisa mengerti bahwa Engkau dekat dan Engkau menginginkan hidup kami. Pagi hari ini saya kepengen berdoa untuk dua tipe orang gitu ya. Bagi engkau yang merasa selama ini engkau hatinya galau, kepengen ketemu juru selamatmu. Engkau cari-cari mana yang bisa kuikuti dan lain sebagainya. Jangan berikan dirimu hanya bertemu dengan sebuah ajaran agama. Tapi buka hatimu dan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Tuhan rindu untuk masuk dalam hatimu. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang selama ini bahkan mungkin beragama Kristen. Tapi engkau gak pernah ikut Tuhan. Hatimu jauh dari Tuhan. Engkau hanya punya agama, tapi engkau belum punya Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang itu. Satu, saya ingin berdoa untuk itu. Yang kedua, saya mau berdoa untuk orang-orang yang sudah ikut Tuhan, tapi merindukan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, mungkin kau bingung karena selama ini mendengar berbagai macam perdebatan. Tuhan drop di dalam nama Yesus semua kebingungan Anda. Dan Tuhan akan melawat Anda. Saya berdoa untuk dua orang ini ya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan setiap orang yang melihat doa pagi ini. Tuhan, saya minta anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta anugerah Tuhan. Kau jamah hati setiap kami. Bahkan kalau ada orang yang merasa dirinya sangat kotor, merasa dirinya sudah terlanjur, aku sudah terlanjur salah, aku sudah terlanjur dicap sebagai penjahat sekalipun, aku berdoa biar hari ini orang ini mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Ada satu orang yang maaf ya, engkau pernah diperkosa orang. Lalu engkau jadi wanita yang jatuh dari satu pria kepada pria yang lain. Karena engkau pikir sudah terlanjur. Aku sudah terlanjur. Aku sudah kotor. Aku jaga diriku pun sudah tidak ada gunanya. Saya mau berkata kepadamu dalam nama Yesus, itu sebuah kebohongan. Bagi Tuhan, engkau berharga di matanya. Tuhan, saya berdoa buat satu orang ini. Kalau dia menjatuhkan dirinya di dalam dosa, karena berpikir dia sudah terlanjur kotor. Di mata Tuhan, engkau berharga. Di mata Tuhan engkau berharga, kata Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa masa lalumu. Tuhan menyembuhkan, bahkan bukan dosa yang engkau inginkan. Karena itu dimulai dari bukan keinginanmu. Engkau diperkosa orang. Tapi Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan, saya berdoa untuk satu orang ini. Kau pulihkan hidupnya. Buat dia tahu bahwa dia berharga di matamu. Pulihkan hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, saya juga berdoa untuk orang-orang yang merindukan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Engkau yang menjamah mereka. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di doa pagi berikutnya.